Mercedes-Benz. Mendengar namanya saja sudah membuat orang teringat mobil mewah. Kali ini kami akan menghadirkan Mercedes-Benz favorit para eksekutif muda di awal tahun 2000-an. Saat ini harganya sudah cukup murah. Namun jika Anda punya mobil ini, Anda masih tetap terlihat seperti eksekutif muda. Ini adalah Mercedes-Benz C-Class W203. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Seperti biasa, sedikit sejarah mengenai Mercedes-Benz C-Class. Kami pernah juga membahas used car review untuk W202 atau W202. Tapi tidak apa-apa, akan kami bahas juga di sini. Cikal bakal C-Class dimulai dari Mercedes W201. Namun W201 itu masih belum dianggap C-Class karena W201 masih disebut sebagai Mercedes seri 190E Class. Sedangkan secara resmi yang dipanggil sebagai C-Class adalah W202. Ya, sudah kami bahas di review itu. Silahkan ditonton apabila belum. Generasi kedua Mercedes-Benz C-Class diluncurkan pada Maret tahun 2000 dengan kode W203. Ada banyak sekali varian dengan kode sesuai dengan cc mesinnya. Ini khas Mercedes-Benz zaman dulu. Untuk pasar Indonesia, W203 baru mulai dijual resmi tahun 2001. Pada saat itu tipe yang disediakan antaranya adalah C200 dengan trim level klasik dan C240 dengan trim level elegance. Ada pula C270 diesel untuk trim level tertinggi yaitu Avantgarde. Namun jumlahnya sedikit sekali, mungkin hanya beberapa puluh ekor saja. Kemudian pada tahun 2003, C200 dengan trim level klasik digantikan oleh C180 kompresor. Tahun 2005 terjadi facelift untuk W203 dan kemudian pada tahun 2006 ATPM menambah satu varian lagi yaitu C230 dengan dua pilihan trim level sekaligus, yaitu Elegance dan Sport. Selain beberapa varian tadi, ada pula beberapa unit yang diimpor secara CBU, yaitu tipe C240 Avantgarde dan C320 Avantgarde. Generasi ketiga Mercedes-Benz C-Class diperkenalkan pada 18 Januari 2007 dengan kode W204 W204. Generasi ketiga ini sangat laku sekali sampai memegang rekor kendaraan Mercedes-Benz paling banyak diproduksi yaitu 2, juta unit, luar biasa. Hingga generasi ini berhenti produksi tahun 2014. Kemudian generasi keempat dengan kode W205 W205 mulai dijual Maret 2014 sampai dengan 2021. Dan pada tahun 2021 ini akan diluncurkan generasi kelima dengan kode W206. Unit review W203 ini agak langka, yaitu C320. Ya, mesinnya besar, kami suka yang besar-besar. Kami serahkan reviewnya ke Mamang itu, Mamang Ican. Sebelum Anda lanjutkan video ini, mohon tekan tombol jempol ke atas dulu ya, agar kami semua bahagia. Subscribe juga channel Motomobi, dan itu si Mamang punya channel juga, Aspros Auto, agar kami semua bahagia. W203 yang tadi sebelumnya itu kotak-kotak sekarang menjadi bulat-bulat, terinspirasi dari sebuah Mercedes New Ice. New Ice dia punya lampu depan yang bulat-bulat tapi terpisah. Ini juga bulat-bulat tapi menyatu. Dan kalau dari jauh itu terlihat seperti kacang. Jadi ini adalah Mercy kacang, tapi jangan dikacangin. Karena ini ada Mercedes Peanut Ice, cie. Dan juga kalau ditanya, Mang, di mana faceliftnya? Faceliftnya ada di bagian headlampnya. Karena yang pertama kali keluar, yang pre-facelift itu buram di sebelah sini, terus juga di bagian bumpernya. Bumpernya yang untuk pre-facelift itu seperti ini. Tapi yang untuk yang faceliftnya, dia bagian bawahnya agak-agak sedikit lebih maju, agak-agak kalau orang Sunda tuh camu. Nah, ini agak-agak gabungan karena ini sudah diubah gitu ya sama pemiliknya. Jadi ya kelihatan lah kalau ini yang versi faceliftnya, bawahnya adalah versi pre-facelift. Terus juga untuk kap mesinnya, dia mengikuti kontur dari sebuah lamp ya, semakin ke depan semakin bulat. Ini gede, ini bulat kecil. Terus juga kalau kapnya dibuka, itu panggangan satenya ikut terbuka. Dan juga kap mesinnya hampir dekat sama windshieldnya. Di atas windshieldnya ada rain sensing. Nah, terus panjangnya dia adalah 4,5 meter, lebarnya tingginya 1,4 meter, dan wheelbase-nya adalah 2,7 meter.
Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Si Mercedes C320 ini punya mesin V6, makanya dia gede banget, lihat. Sampai sumpek ruang mesinnya. Dan dia punya keluaran tenaga tuh sekitar 218 PS atau ya sekitar 215 horsepower dan juga punya torsinya 310 Nm. Ini torsinya gede sekali. Nah, di W203 dia punya juga berbagai mesin yang lain karena banyak banget trimnya, C180, C200, C240, C280, C320. Ini yang versi tingginya. Dan juga ada versi AMG-nya, C32, C45, C55 kalau nggak salah, itu ada di W203. Tapi yang untuk yang komersilnya yang nggak begitu racing amat ada di paling gedenya di C320 yang kita bawa ini. Ini konfigurasinya V6 SOHC gitu ya. Makanya tenaganya nggak begitu menggelegar seperti BMW, tapi nanti kita coba di bagian test drive. Dari bagian sampingnya nggak ada yang bisa menolak bahwa bodinya, garis-garis konturnya itu dia elegan, berbeda dengan BMW yang agak-agak sporty. Ini elegan banget, masih mempertahankan tradisi Mercedes pada saat itu. Terus juga dia mempunyai lampu LED desain di sebelah sini, dia punya pelek palang 5 seperti itu dengan profil ban 205 55 ring 16. Terus di bawahnya di sini ada tambahan daging sedikit ya, jadi untuk penahan ke bagian dinding. Tidak terlalu kena bodi pintu sebelah sini. Nah, di sini biasanya di Avantgarde itu ada garis krom di sebelah sini yang di atasnya doang. Terus juga di handle pintunya seharusnya ini ada krom, tapi ini aneh, agak-agak custom gitu ya pada saat itu. Karena di C320 Avantgarde yang saya bawa ini ada di pilar B-nya. Nah, ini beda sendiri. Biasanya di pilar B itu hitam doff biasa, kalau ini motif karbon. Keren banget. Bagian belakang itu seperti ini. Jadi ada keunikan di bagian belakangnya di W203 karena untuk third brake lamp-nya itu ada di bagian bagasi. Biasanya kan di dalam kaca ya, keren. Ini keren, ini ada di sini. Terus juga dia masih mempertahankan itu sama kayak Mercy zaman now gitu, antara C-Class, S-Class, terus E-Class, itu hampir bentuknya itu mirip-mirip. Ini juga gitu. Di bagian belakangnya telamnya itu mirip-mirip seperti S-Class, tapi di sini dia punya ciri khas karena bagian putihnya itu dibentuk seperti huruf C. Kalau ini C kebalik, ini C beneran sebelah sini. Terus juga di bagian bawahnya ini ada chrome-nya juga, terus juga facelift-nya itu cuman ada di bagian bawah sebelah sini karena kalau yang facelift itu ada 2 layer sebetulnya. Ada tonjolan di sebelah sini lagi. Ya seperti biasa lah, kalau Mercy udah ada yang namanya ini nih, rear defogger, itu udah kelengkapan standar. Buka bagasinya itu dari handle sebelah sini, simple sekali, pakai elektrik ya, walaupun dia pakai handle, tapi dia elektrik gitu, aneh juga. Nah, saya sekarang lihat bagasinya tidak tergolong luas untuk sebuah sedan, apalagi ini kan adalah sebuah Mercedes, ini nggak begitu luas banget gitu. Terus di kiri kanannya ada tempat penyimpanan dan di sini kalau kita mau ganti ban, kita tinggal ya sangkutinnya di sini seperti biasa Mercedes gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya spare tire-nya full size dengan dongkrak-dongkrakan, ada toolkit segala macam. Simpel. Dan di sini seperti biasa Mercedes segitiga pengamannya di sini. Bagian interiornya, jadi dia punya nuansa yang abu dan juga kulit-kulitan. Di bagian door trim juga ada kulit-kulitan, ada airbag juga. Jadi airbagnya di dalam interior itu ada 6. Coba di sini 2, di pintu 2, dan di belakang pilar C itu ada 2 lagi, ada 6. Dan di sini dia punya nuansa di bagian center cluster itu nih hebatnya ya. C320 dia punya nuansa karbon. Keren, karbon sendiri. Terus juga ini ada yang aneh memang. Di bagian sebelah sini ini bolong sendiri, jadi nggak ada tutup-tutupan. Ini aneh di sebuah W203 tuh kayak gini semua. Dan juga untuk di bagian head unitnya dia sudah terintegrasi seperti ini dengan merek Mercedes-Benz. Iyalah, masa dia mereknya apa gitu ya. Terus juga di belakangnya sudah dikasih kray belakang. Kalau yang C320, C240 ada yang enggak, itu anehnya. Dan di sini juga ada electric stabilization program, ada tombol door lock di sini juga untuk mengejeblakin di bagian belakang gitu ya. Headrestnya bisa dijeblakin dari depan. Terus di bawahnya ada yang namanya climate control. Climate controlnya masih pakai putaran-putaran seperti kompor gitu. Nah, di sini juga ada arah semburannya lengkap, udah nggak usah dibahas lagi kalau Mercy, lengkap banget. Dan di sini asbaknya ditutup jadi rapih. Nah, di bagian speedometernya ini adalah tipe yang pre-facelift, yang artinya pre-facelift dia hanya ada 3 cluster saja. Cluster yang paling gede dia adalah speedometernya sendiri, RPM-nya kecil sebelah kiri, sebelah kanannya adalah full gauge.
dengan MID yang cukup lengkap di sini. Ada audio, terus juga kilometer, odometer, terus juga ada yang namanya itu apa? Konsumsi BBM ada di sini semua. Oke, bedanya dengan yang facelift itu ada 4 cluster. Jadi terpisah-pisah semuanya, itu lebih rapi, dan di tengahnya adalah MID-nya. Nah, di sebelah atas itu ada sun visor dengan lampu, ada vanity mirror-nya dua-duanya, dan di tipe C320 dia pakai sunroof. Yes. Yang saya nggak suka dari W203 adalah dari kulitnya sendiri. Ini bahan kulitnya ya Mercy sih, cuman ini kayak retriman gitu loh. Ini padahal asli. Ini udah banyak banget yang kayak gini, dan juga bahannya kurang begitu bagus. Untuk inilah pokoknya begini. Nah, di sini di center glove box gitu ya, bukan center glove box ya, pokoknya di tengah gini ada 2 layer, yang DE sama yang dalamnya. Terus juga glove boxnya di bagian depan itu cukup besar, bisa menampung 1,5 literan 2 botol, tapi di atasnya ini spesial karena ada CD changer. CD changernya juga ada tempat untuk nyimpen CD-nya juga. Ini keren banget nih untuk di C320. Tadi saya lupa ngasih tahu, di bagian depan udah ada namanya electric seat dengan memory seat gitu ya, sebanyak 3 memori. Nah, udahlah pokoknya itu. Nah, di bagian belakangnya itu tidak begitu luas. Di sini ada 4 jari saja, headroomnya pas-pasan, tapi cara duduknya tuh enak, rebahannya enak, terus juga paha tersengah dengan baik. Dan di sini ada tempatan di belakang kursi yang bagian depannya. Di sini juga pakai kulit, ada 3 headrest. Yang lucunya ini headrestnya bentuknya kayak kuping. Sebelah sini tuh. Sini juga bisa digitu-gituin lah, dan bisa dijeblagin dari depan kan, gubrak gitu ya. Dan di sini juga ada yang namanya armrest. Yes. Di sini juga ada cup holder. Nah, terus juga speakernya itu banyak. Jadi di bagian belakang itu di door trim ada 2, dan di belakang lagi ada. Di depan juga ada 4 lagi. Ada 2 tweeter, 2 speaker, 4 speaker, bagaimana ada 8. Keren banget nih. Yes, W203. Ini adalah masih yang agak-agak depan itu pure Mercy gitu ya. Kalau zaman-zaman now itu agak-agak Mercy itu agak-agak campuran. Enak, tapi kayak ada campur teknologi lain. Kalau ini masih pure Mercy rasanya. Dashboardnya rendah, duduknya enak, visibilitasnya luas-luas, pilar A-nya kecil, kiri kanan depan belakang enak. Tapi memang cara pengendaraannya tidak seperti BMW ya, yang sekelasnya sejamannya E46 itu jauh banget. Kalau ini lebih classy lah. Jadi classic man use Mercedes-Benz. Cie. Kalau dilihat dari suspensinya, W203 ini sedikit lebih kaku dan lebih keras daripada yang W202 atau yang generasi sebelumnya. Tapi ya memang kakunya Eropa masih tergolong nyaman dan empuk gitu loh. Tapi kalau dibandingkan dengan W202 ini lebih stiff gitu, apalagi di suspensi belakangnya. Tapi dengan suspensi yang keras ini dia mempunyai stabilitas yang lebih baik daripada W202. Seperti kebanyakan Mercy di zamannya, W203 dia punya setir yang berat karena dia masih teknologinya tuh hidrolik gitu ya. Terus juga handlingnya tuh kayak lambat. Jadi memang benar-benar crazy. Yang pengen punya W203 itu jangan dibandingkan dengan BMW. BMW walaupun setirnya berat, tapi dia pengendaliannya tuh cepat gitu. Kalau ini responnya tuh lambat gitu. Nempel dengan aspal cuman lambat gitu responnya. Remnya sudah cakram di keempat roda dan sudah ABS. Oke, udah ada ABS pada tahun segitu, untuk sekelas Mercy tergolong biasa saja. Tapi ini yang saya sayangkan, anehnya di Mercy yang ini cengkeramannya tuh nggak begitu pakem gitu ya, kayak agak-agak ngeglosor. Kalau pernah nyetir Jeep Cherokee gitu, ini persis kayak gini. Ini biasanya Mercy nggak kayak gini, aneh juga nih. Jadi harus agak dalam, jadi kalau ditolak dikit tuh nggak begitu respon, tapi kalau udah begitu dalam ya memang pakem sih, cuman responnya biasanya nggak kayak gini nih Mercy. Mesinnya itu dari keluarga M112 dan dia mempunyai konfigurasi V6 SOHC. Nah, dia itu punya keluaran tenaga sekitar 216-an horsepower dan torsinya adalah 310 meter. Jadi memang torsi ya. Gimana rasanya? Oke, jadi kesannya gitu ya. Ini walaupun ditarik memang torsinya kerasa sekali, dari bawah juga udah mulai kerasa, tapi apa ya?
faktor fun to drive-nya tuh jauh banget sama BMW. BMW dengan tenaga segini tuh kerasa banget jambakannya sampai kayak gitu. Kalau Mercy kayak biasa aja, walaupun apa ya, speedometernya tuh kenceng, tapi ngerasanya tuh kita kayak nggak narik gitu. Gimana ya rasanya tuh, kenapa Mercy kayak gitu. Enakan di BMW sih kalau untuk fun to drive dan dibejak-bejak mesinnya. Tapi ya sesuai lah, tenaganya itu sesuai. Sekali lagi, tapi apa ya, kurang gitu. Peredaman kabinnya saya bilang bagus, traffic noise-nya nggak begitu kedengeran, tapi juga oke gitu ya, tebal-tebal semua, suara bannya teredam dengan baik, suara mesinnya agak sayup-sayup terdengar, tapi nggak apa-apa. Ini suara fisiknya agak-agak sedikit nagih, tapi kalau dibilang merdu-merduan BMW lagi. Again, BMW memang apa ya, kalau untuk nyetir sih kenikmatannya di BMW. Jadi W203 ini dia punya desain yang timeless. Sampai sekarang pun dia masih menyandang nama besar Mercedes-Benz. Perwakilannya seperti ini, masih Mercy banget. Terus juga dia mempunyai perawatan yang tidak terlalu sulit. Elektrikalnya tidak terlalu masalah, durability-nya bagus, spare part-nya tidak terlalu langka, dan ya standar-standar harga Mercy gitu ya untuk harga spare part-nya. Suspensinya juga masih cukup empuk dan masih cukup nyaman untuk dibawa gitu, apalagi kalau disetir sendiri. Tapi dia mempunyai minus gitu ya. Nah, dari handlingnya sendiri, handlingnya tidak se-fun to drive dari si BMW gitu ya. Jadi agak-agak responnya tuh kurang gitu. Terus juga dia mempunyai maintenance rutin gitu ya, kayak perawatan rutin seperti ganti oli dan segala macam. Ini agak-agak sedikit memakan biaya karena dia mempunyai 12 busi. 12 busi, oli mesinnya 7,5 liter, kalau sama filter olinya berarti itu 8 liter, oli transmisinya 6 liter sendiri. Banyak banget yang bisa dimasukin ke dalam mesinnya. Terus dia mempunyai interior yang cukup solid, tapi ada di instrumen cluster sendiri yang agak-agak sedikit rencem gitu ya. Itu karena si LCD-nya tuh cepet-cepet banget pudar. Nah, udah gitu AC-nya gitu ya, walaupun ini dingin tapi lama banget untuk menghasilkan udara yang dingin. Nah, dari harga pajak ya W203 ini kan plat F ya, dia 3,8 juta per tahun. Harganya itu kisaran dari 80-an sampai 140 jutaan untuk tipe yang C320 seperti ini. Bagus ya, mobilnya bagus. Ini C320 om. C320 203. Berapaan? Sekitar ya 130-an lah. Bekas taksi ya. Iya juga. Enggak, kalau silver nggak akan om. Nggak akan, kalau silver nggak akan. Ini silver? Bukan, silverbird maksudnya. Silverbird warna hitam. Ini silver? Iya, warna hitam. Mobilnya hitam. Iya, namanya. Kenapa dia hancur? Ini dulu pertama kali Silverbird itu dia pakai taksi Mercy itu adalah ini. Ya. Kacang. Ya, betul. Terus itu mengganggu ini nggak? Mengganggu harga pasaran bekasnya nggak? Kalau ini nggak Mercy gitu om, tetap. Oh gitu? Iya. Nggak mengganggu? Nggak ganggu. Beda. Tapi bedain taksi apa enggak? Taksi apa enggak gimana? Oh yang ini 320 ya? 320 nggak mungkin. Yang ekstasi pasti versi trim yang paling rendahnya. C180 atau C200. C200 nggak ada deh kayaknya. C180 deh. Murah amat ya? Hah? Iya. Makanya menarik kan? Apalagi? Dari semua C-Class yang paling kami nggak suka tuh sebenarnya ini lampu kacang. Kenapa emang? Lampunya kayak kacang. Ya nggak apa-apa om. Tapi walaupun kacang gini nggak bisa dikacangin Mercy. Iya dong. Bener nggak? Dalamnya masih bagus loh. Iya, ada sunroof lagi. Sunroof. Ini oh iya sunroof. Tepelan. Enggak, asli. Ini asli. Tapi banyak yang mesti diperhatikan mobil bekas Mercy yang zaman ini ya. Ini kan dashboardnya itu banyak yang sudah terkelupas-kelupas biasanya. Ya. Interiornya. Penyakitnya yang tahun 2000-an kayak gitu. Zaman ini. Termasuk E-Class-nya. E-Class juga iya. Termasuk ML juga. Wah, apa itu ML? Iya. Sakit tuh mana gitu loh. Jadi traveling kan? Jadi traveling ya. Oke, ya udah bagus nih. Bagus.
Rekomen buat siapa Om ini Om? Ini cocok untuk orang yang baru belajar punya Mercy. Yes. Bener ya? Iya, bisa. Orang yang baru belajar punya Mercy, budgetnya pas-pasan, budgetnya CLCGC, ya kan bisa dapat mobil ginian. Terus trimnya tuh banyak Om. Ada Banyak. C180, C200, C240, C280 yang build up-nya, terus juga C320. Banyak Banyak ya? trimnya. Iya, banyak. Ada yang jok kulit, ada yang kulit-kulitan. Iya. Terus juga ini opsional itu aneh-aneh. Apa? Ada yang milih sunroof, Ah, kalau yang nggak ada dapat retract. ah. Kan lucu ya? Ada yang pakai jet washer, yang ini enggak. Padahal ini trim yang avant-garde yang paling tinggi, tapi ini nggak ada. Tapi ada juga yang ada. Bingung kan? Jadi milih mobil bekas juga mesti dilihat option-option Yes. itu. Yes. Nah, tapi yang penting apa ini mobil daripada nggak ini catnya asli loh. Nah, ini Om kayaknya tertarik nih beli ini kayak gini nih. Dah? Hah? Taksi. Enggak Om, warna silver nggak mungkin jadiin Ya taksi. orang kalau dia X taksi begitu dimerdekakan jadi mobil biasa, pasti dicat warna lain lah. Enggak lah. Ini asli kan, cat asli. Kayak taksi. Iya. Ya. Itu taksi dulu tuh mewah gitu naik ini kayaknya. Nurut aja deh biar cepet. Heran. Durasi. Closing. Closing. Udah Om, closing. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Otomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.